Bisa jadi aku punya jodoh, itu aku belum ketemu dengan dia karena dia tuh lagi sibuk memperbaiki dia punya diri. Karena apa? Dia harus memantaskan dia punya diri untuk bersanding dengan ku punya pribadi yang sehebatku gitu loh. Dan saya harus kasih tahu, cinta di usia 30 itu bukan tentang menemukan separuh jiwamu yang hilang, tapi tentang bertemu jiwa utuh lainnya yang getarannya sama dengan jiwamu. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk pace, mace, kakak-kakak, adik-adik, adik-adik semua dimanapun kamu orang berada. Kembali lagi bersama saya Jenny Karai di podcast Kebanggaan Tong Semua, cerita seru Jenny Karai. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat, hati senang, dan dompet kita tebal ya, amin. Aduh, saya nih kalau buka podcast doanya tidak jauh-jauh dari dompet tebal, pokoknya maklum, realita kehidupan Wak. Oke, di episode ketiga ini saya mau lanjut bahas tema yang kemarin saya sudah singgung, tapi cukup makan waktu lama ya Wak, untuk beta kembali lagi untuk bicara dengan kamu orang nih. Tapi kali ini tuh akan kupas lebih dalam, lebih lama, lebih suruh karena ini judulnya nih relate banget gitu, Love at 30 alias cerita asmara atau cerita cinta di usia kepala 3. Bukan ular ya, kita manusia, Wak. Minggu lalu itu saya ada kumpul-kumpul sama teman-teman lama. Terus ada satu teman yang nyeletuk, "Jen, kok podcast itu saya dengar pas sekali sama saya hidup. Tiap hari saya ditanya kapan, sampai saya mau jawab besok pagi, biar diam semua." Adakah yang relate karena saya juga masuk di dalam masa-masa itu? Nah, karena banyak yang merasa relate, mari tong bedah sama-sama. Siapkan punya kopi atau teh hangat, duduk yang nyaman karena tong akan mengobrol sekitar 5 jam ke depan. Tidak lah, paling ya 20 menitan lah. Buat saya ya pribadi, cinta di usia 20-an itu kayak naik roller coaster, betulan. Seru, memacu adrenalin, teriak-teriak, kadang menangis, terus tertawa lagi. Indikator suksesnya hubungan itu apa sih, coba ya? Kamu orang coba sebut, coba kasih tau ke Jen gitu loh. Pasti itu tidak akan jauh-jauh dari seberapa sering dia kasih kejutan, seberapa puitis kata-katanya, seberapa sering dia bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu, cuy. Ngeri. Kalau berantem dramanya bisa satu sinetron gitu, bahkan drakor itu kalah gitu, bahkan yang drakor yang sampai episode sampai 183 juga lewat semuanya. Saling blokir di sosial media, nanti 2 hari kemudian pasang status galau, terus baikan lagi kan, pasang foto mesra lagi, begitu terus dia punya siklus gitu, dia punya lingkaran syaiton itu begitu aja terus. Tong pikir itu namanya perjuangan cinta, padahal itu namanya buang-buang energi. Jujur saja, ayo, saya juga pernah begitu, jadi jangan mau sudah. Nah, pas waktu masuk usia 30 itu energinya sudah berbeda. Tung sudah tidak punya waktu untuk drama-drama begitu, karena saya sendiri lihat saya lebih banyak sekali di usia 30 tuh untuk berbuat karya, project, kerja dan lain-lain. Dan oke, tuh di usia 30 tuh lebih road trip gitu loh, perjalanan darat yang panjang, tenang, tapi tujuannya jelas. Jadi kayak usia 30-an tuh kayak macam ketong lagi sedang road trip gitu. Dan di road trip tersebut yang tuh butuhkan kan bukan teriakan histeris, tapi temen seperjalanan yang asyik lah, yang pokoknya kalau kau ngomong apa ya dia yang nyambung gitu loh. Jangan kau tanya A dia tanya balik dengan C gitu, terus kamu orang tidak nyambung, nanti tidak seru sayang. Kalau perjalanannya cuma 30 menit tidak apa-apa, tapi kalau perjalanannya macam kajian gitu bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam, wey, kepala pusingnya.
Dan tentu juga kau akan cari teman yang bisa ganti menyetir kalau kau capek toh, yang tahu lagu-lagu enak buat diputar di jalan gitu, yang bisa diajak menikmati pemandangan, dan yang paling penting tidak panik kan kalau tiba-tiba banyak kempes di tengah jalan. Kalau siang hari tidak apa-apa Wak, tapi kalau malam hari itu cerita beda lagi. Dia akan ikut turun dari kau punya kendaraan dan sama-sama cari solusi, ibaratnya kayak gitu ya. Dan itulah ibarat cinta di usia 30-an. Bukan tentang seberapa cepat jantungmu berdebar, tapi seberapa tenang hatimu saat bersama-sama dengan dia. Dalam cinta itu ada 3 pilar utamanya yang tetap sama. Koneksi, stabilitas, dan prioritas pada diri sendiri. Yang pertama, koneksi itu bukan lagi obrolan. Kau sudah makan belum? Posisi lagi gimana? Kok sudah minum? Lama-lama kau tanya lagi kok sudah ke toilet gitu. Tapi sudah sampai tahap menurut kau investasi apa yang bagus untuk 5 tahun ke depan? Jadi pertanyaannya koneksinya sudah bukan yang di permukaan lagi gitu. Yang berikutnya stabilitas. Kita orang itu bukan lagi cemburu lihat the like fotonya orang gitu. Tapi lebih kerasa aman bahwa dia akan selalu mendukung pilihan karirmu bahkan saat kau gagal. Dan yang ketiga itu pilar diri sendiri. Kau sudah jadi pribadi yang utuh. Kau punya pekerjaan, kau punya teman, kau punya kehidupan. Pasangan datang bukan untuk mengisi kekosongan ya, tapi untuk berbagi kebahagiaan yang sudah kau punya. Nah, bicara soal ini tuh saya jadi ingat satu cerita. Ini cerita dari salah satu, saya punya teman baik, saya sebut saja nama Kakak Maria. Ceritanya ini saya rasa pas sekali untuk jadi contoh nyata dari temanya kita orang hari ini. Jadi dia cerita tuh begini, Kakak Maria ini dia perempuan hebat. Dia punya usia itu 32 tahun, karirnya bagus, dia juga salah satu manajer di perusahaan besar di Jayapura sini. Orangnya mandiri, pintar, bisa melakukan apa saja sendiri. Ganti galon gampang, pasang tabung gas, kecil. Dia juga sudah punya rumah kecil yang kecil sendiri, keren toh? Tapi ya itu, dibalik semua kemandiriannya, pertanyaan kapan nikah itu seperti jadi lagu wajib setiap kali ada acara kumpul-kumpul keluarga. Kakak Maria ini di usia 20-an pernah pacaran lama sekali, hampir 7 tahun. Hubungannya ya itu tadi, kayak roller coaster, putus, nyambung, drama, sampai akhirnya mereka sadar bahwa visi hidup mereka sudah tidak sejalan dan putus baik-baik gitu. Sejak itu Kakak Maria dia fokus untuk ke karir dan pengembangan dirinya. Dia tidak menutup diri ya, dia tidak menutup hati, tapi dia juga tidak aktif mencari. Standarnya itu naik, dia tidak lagi cari laki-laki yang hanya bisa bilang I love you dengan bunga-bunga gitu, tapi dia cari laki-laki yang bisa menunjukkan I support you dengan tindakan yang nyata. Di sisi lain itu ada Pace Budi, usianya 34 tahun. Dia punya usaha kedai kopi kecil yang dia bangun dari nol. Orangnya tenang, tidak banyak bicara, tapi kalau sudah bicara isinya itu daging semua. Menyala Pace Budi. Pace Budi ini juga punya masa lalu. Dia pernah hampir menikah tapi gagal karena calonnya saat itu menuntut gaya hidup yang di luar kemampuannya dia. Dari situ dia belajar bahwa kesamaan nilai itu jauh lebih penting daripada cinta yang menggebu-gebu. Singkat cerita, takdir itu mempertemukan dorang dua. Bukan di tempat yang romantis, bukan di kafe senja gitu, tapi di sebuah acara bakti sosial pembersihan pantai. Sangat tidak terduga, Kakak Maria jadi koordinator acara. Pace Budi ini dia jadi salah satu donatur konsumsi dari kedai kopinya. Interaksi mereka itu murni soal pekerjaan. Pace, kopinya bisa siap jam berapa? Kakak butuh berapa orang untuk angkat-angkat sampah? Profesional sekali. Tapi dari situ mereka tuh mulai melihat sesuatu. Kakak Maria nih kagum melihat cara Pace Budi memimpin timnya. Karena Pace Budi ini dia punya pembawaan tuh tenang bahkan di bawah tekanan. Suka. Pace Budi itu kagum melihat cara Kakak Maria mengatur acara yang begitu besar dengan detail dan tanpa panik. Jadi dia bisa lihat kualitas bukan sekedar fisik gitu ya. Percakapan mereka itu berlanjut setelah acara selesai.
bukan lewat DM Instagram yang penuh gombalan gitu ya, enggak, tapi lewat WhatsApp. Membahas evaluasi acara, profesional kan? Tapi dari situ obrolan juga melebar ke soal bisnis, soal passion, soal pandangan hidup. Pendekatan mereka pun berbeda, tidak ada yang namanya tembak-tembakan dalam tanda kutip atau status yang tidak jelas. Setelah beberapa kali jalan, bukan nonton bioskop tapi jogging pagi atau menemani belanja bulanan, Pak Budi bilang dengan sangat tenang, "Maria, saya rasa kita sefrekuensi. Saya sedang tidak mencari pacar, saya mencari partner untuk seumur hidup. Kalau kau tidak keberatan, mari kita orang jalani proses pengenalan ini dengan lebih serius dan dengan tujuan yang sama." Wih, jelas, to the point, tidak ada drama ya. Kakak Maria yang sudah lelah dengan kode-kodean merasa ya ini sangat menyegarkan gitu loh. Hubungan mereka itu dalam tanda kutip membosankan kalau dilihat dari kacamata cinta usia 20-an. Jarang sekali pasang foto berdua di media sosial, apalagi bikin konten-konten gitu. Oh, tidak ada, jarang. Kencan mereka kadang ya gitu, hanya duduk di teras rumah, minum kopi sambil diskusi soal rencana keuangan. Mereka pernah berdebat bukan karena cemburu, tapi karena beda pendapat soal jenis asuransi apa yang baik. Aneh ya, tapi ya itulah mereka gitu. Puncaknya adalah saat bapaknya Kakak Maria sakit keras dan harus dirawat di salah satu rumah sakit di Jayapura. Kakak Maria nih udah panik, stres dan hampir menyerah. Pak Budi itu tidak datang dengan kata-kata manis. Dia datang mengambil alih tugas-tugas Kakak Maria di rumah, bolak-balik ke rumah sakit, mengantarkan makanan dan hanya bilang, "Fokus aja urus bapak, sisanya biar saya yang tangani. Kau tidak sendiri." Di momen itulah Kakak Maria sadar, inilah cinta yang dia butuhkan. Cinta yang hadir dalam bentuk dukungan nyata, cinta yang menenangkan, bukan yang meletup-letup. Akhirnya tidak sampai setahun setelah pertemuan itu mereka menikah. Pernikahannya sederhana tapi hangat. Dan sampai sekarang mereka adalah tim terbaik, saling mendukung, saling mengisi dalam sebuah perjalanan road trip kehidupan yang indah. Anana, cerita Kakak Maria dan Pak Budi tadi itu bukan dongeng ya. Itu nyata dan itu adalah bukti bahwa cinta di usia 30-an punya keindahannya sendiri. Jadi buat Pace, Mace, kakak, adik, semua yang mungkin sekarang sedang merasa gelisah, dengarkan saya. Gelisah itu wajar, tapi jangan biarkan kegelisahan itu membuat kau menurunkan kau punya standar. Jangan biarkan pertanyaan kapan nikah membuat kau terburu-buru menerima siapa saja yang datang. Ingat, kau sedang mempersiapkan kau punya diri itu untuk sebuah road trip yang panjang. Jangan asal menaikkan penumpang yang tidak tahu tujuan atau yang malah merusak kau punya mobil di tengah jalan. Gunakan waktumu sekarang itu untuk menjadi pengemudi dalam tanda kutip yang handal. Perbaiki dirimu, cintai dirimu, dan buat dirimu utuh dan bahagia. Fokus pada karir, pada keluarga, pada kesehatan mental dan fisikmu. Ketika kau sudah menjadi pribadi yang utuh, kau tidak akan lagi mencari seseorang untuk melengkapi. Kau akan mencari seseorang yang setara untuk berjalan beriringan. Sama seperti Kakak Maria dengan Pak Budi tadi, dong dua itu pribadi utuh yang bertemu dan memutuskan untuk membangun sesuatu yang lebih besar bersama. Yakinlah Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia sedang merancang skenario terindah. Mungkin kau belum ketemu kau punya jodoh karena kau punya jodoh juga tuh sedang sibuk memperbaiki dirinya, memantaskan dirinya untuk bisa bersanding dengan pribadi sehebat kau. Jadi tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Jadi katakan sama kau punya diri, sa berharga, sa utuh, waktu sa akan tiba pada saat yang paling tepat. Cinta di usia 30 itu bukan tentang menemukan separuh jiwamu yang hilang, tapi tentang bertemu jiwa utuh lainnya yang getarannya sama dengan jiwamu. Oke, Pace, Mace, kakak, adik semua, tidak terasa sudah hampir 15 menit
ketorang nih ngobrol. Semoga cerita dan motivasi dari Sa di episode kali ini itu bisa jadi teman dan penguat hati siapapun yang mendengarkannya. Jadi kalau kau dengar ini menarik dan kau langsung tiba-tiba keingat, aduh saya harus share ke saya punya teman, share ke dia Jo, share detik ini juga langsung kirim dia punya link ke dia. Biar apa? Sama-sama menguatkan hati untuk menunggu yang terbaik. Saya mau dengar juga cerita dari kamu orang ya. Jadi coba bagikan di kolom komentar kah, di Sa punya sosial media atau tag saya. Atau misalnya kamu orang langsung DM saja di @jenikarai. Apa arti love at 30 menurut kamu orang punya versi? Sa tunggu Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan, dan sebagai penutup saya ingin bagikan satu ayat yang selalu jadi kekuatan buat saya. Semoga bisa jadi kekuatan juga buat kamu orang semua dan teman-teman semua. Saya ingat dari Pengkhotbah 3 ayat 11 yang bunyinya begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ingat itu baik-baik ya. Indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tapi pada waktu Tuhan. Percaya saja pada rencananya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan cerita seru lainnya. Dari Sa Jenikarai di sudut kota Jayapura yang indah ini.